Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan di minggu ke-7. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pembuktian atau metode pembuktian method of proving theorem. Nah, kalian bisa cek di buku Rosen di halaman 196. Nah, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu dasar dari metode pembuktian. Suatu teorema atau proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat ditunjukkan bahwa nilai kebenarannya truth atau bernilai benar atau selalu benar atau true, dan dia dikatakan sebagai yang memiliki nilai absah atau valid. Nah, proses menunjukkannya disebut sebagai suatu pembuktian. Nah, yang kemarin sudah pernah kita lakukan adalah pembuktian dengan menggunakan tabel pembuktian, kemudian ada dengan menggunakan rule of inference, dan beberapa metode pembuktian lainnya. Nah, suatu aksioma atau suatu postulat adalah pernyataan yang keabsahannya tidak perlu dibuktikan. Jadi, kalau tadi teorema atau proposisi itu harus dibuktikan, baik itu secara empirik atau dengan metodologi pembuktian lainnya. Nah, sedangkan kalau aksioma kita tidak perlu membuktikan karena dia sudah pernah absah dibuktikan. Jadi suatu pembuktian adalah suatu barisan pernyataan yang absah. Setiap pernyataan dapat berupa aksioma atau postulat atau teorema lain yang keabsahannya sudah dibuktikan. Hipotesa dari teorema yang bersangkutan dapat diturunkan dari salah satu atau beberapa pernyataan sebelumnya berdasarkan aturan rule of inference. Nah, ada lagi yang ketiga adalah lemma. Lemma adalah suatu teorema yang sederhana dan dipakai dalam pembuktian teorema lain yang lebih kompleks. Nah, kemudian yang keempat ada suatu corollary. Dia merupakan suatu teorema yang merupakan akibat langsung dari suatu teorema yang telah dibuktikan. Nah, berarti ada 4 jenis suatu pernyataan. Yang pertama itu adalah teorema atau proposisi dan itu perlu pembuktian. Yang kedua adalah aksioma atau postulat yang kita tidak perlu membuktikan. Yang ketiga itu adalah lemma. Nah, lemma itu adalah teorema sederhana. Nah, ini juga digunakan untuk pembuktian lain yang lebih kompleks. Yang keempat adalah corollary. Teorema yang merupakan akibat langsung dari teorema yang dibuktikan. Jadi yang perlu dibuktikan adalah aksioma. Nah, berikut ini ada beberapa metode untuk membuktikan teorema. Yang pertama ada focus proof, yang kedua trivial proof, yang ketiga direct proof, yang keempat indirect proof atau proof by contraposition, yang kelima proof by contradiction, dan yang keenam proof by cases. Pembuktian pertama adalah dengan metode focus proof atau pembuktian secara hampa atau kosong. Nah, perhatikan bahwa kalimat implikasi jika P maka Q, dia akan bernilai true di sini apabila sederhananya P itu bernilai false. Nah, meskipun di sini ada kondisi ketika true, Q-nya true, maka dia akan bernilai true, tapi kita akan mencoba membuktikan dari satu sisi, yaitu ketika P-nya bernilai false. Nah, cara pembuktian ini dikatakan sebagai pembuktian focus proof. Contohnya, ada KLP, kalimat logika proposisi, PN, P dengan variabel N, jika N lebih besar 1, maka N kuadrat lebih besar 0. Nah, ini bisa dibuktikan ketika variabelnya kita assign dengan suatu nilai. Nah, kita coba pembuktiannya dengan angka 0. Ketika P0, jika 0 lebih dari 1, nah ini adalah hasilnya false, nilainya false, maka 0 kuadrat lebih besar 0. Nah, ini juga false. Nah, karena P maka Q keduanya false, maka implikasinya akan bernilai true.
Nah, kita hanya cukup membuktikan bahwa P itu adalah false, maka dia sudah terbukti atau secara focus of proof itu adalah terbukti implikasi tersebut adalah bernilai benar. Nah, yang kedua adalah trivial proof. Nah, untuk trivial proof ini, jika kita memiliki implikasi P maka Q, dia akan bernilai true apabila Q itu adalah true. Nah, untuk membuktikannya, kita hanya cukup membuktikan bagian Q saja. Nah, kalau tadi P saja harus false, nah ini Q saja harus false. Contohnya, jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat N lebih besar B pangkat N. Nah, sama-sama ini adalah masih variabel, kita perlu mengassign suatu nilai. Kita cobakan nilainya adalah 0 untuk membuktikannya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar daripada B, maka A pangkat 0 lebih besar daripada B pangkat 0. Nah, ini sesuatu pangkat 0 adalah 1 lebih besar sama dengan sesuatu pangkat 0 adalah 1. Nah, 1 lebih besar sama dengan itu adalah true. Karena 1 sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya adalah secara trivial terpenuhi bahwa implikasi P ke Q itu bernilai true. Pembuktian ketiga adalah dengan menggunakan metode direct proof atau pembuktian secara langsung. Perhatikan bahwa kalimat jika P maka Q dia akan bernilai true apabila P-nya itu adalah true dan Q harus bernilai true. Nah, ini sesuai dengan tabel kebenaran pada kondisi pertama. P true, Q true, maka implikasinya adalah true. Dengan perkataan lain harus ditunjukkan bahwa P true dan Q itu tidak boleh false. Jadi kalau misalkan true ketemu false, dia akan tidak menjadi true lagi implikasinya karena dia akan menjadi false di sini. Nah, harus dibuktikan bahwa Q itu tidak pernah menjadi false atau tidak pernah bernilai false. Contohnya, berikan suatu direct proof untuk teorema berikut. Jika N adalah sebuah bilangan ganjil, dan maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, buktinya dapat dinyatakan dalam kalimat logika predikat. Nah, all of N, jadi semua N, jika Pn, maka Qn. Pn adalah N bilangan ganjil, dan Qn adalah N kuadrat bilangan ganjil. Nah, untuk membuktikannya, untuk membuktikan bahwa setiap N, jika Pn maka Qn itu adalah valid, kita harus membuktikan bahwa Q itu tidak pernah false. Caranya, tadi N itu ganjil, misalkan kita buat sembarang bilangan 2K plus 1. Jadi kita buat formula 2K plus 1. Nah, K ini adalah bilangan bulat sembarang, misalkan kita assign 0. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Kemudian 1, 2 kali 1, 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 itu adalah 3 ya. Kemudian 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. 3, kalinya 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Nah, berarti terbukti bahwa N dengan formula 2K plus 1 itu adalah menghasilkan bilangan ganjil. Kemudian untuk N kuadrat, berarti kita assign juga nilainya adalah 2K plus 1 dikuadratkan. 2K plus 1 dikuadratkan, misalkan kita mencobakan dengan nilai 0. 2 kali 0, 0 plus 1. 1 kuadrat adalah 1. Kemudian 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3 kuadrat adalah 9. Kemudian yang ketiga,
2 kali 2, 4, tambah 1, 5, 5 kuadrat adalah 25, dan seterusnya. Nah, di sini juga terbukti bahwa n kuadrat itu ternyata menghasilkan yang bilangan ganjil. Jadi, n untuk pernyataan P bilangan ganjil, dan Qn untuk pernyataan n kuadrat juga menghasilkan bilangan ganjil. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Qn itu true atau tidak false, sehingga dikatakan setiap n, jika Pn maka Qn itu adalah valid. Nah, kita juga bisa uraikan n kuadrat menjadi 4k kuadrat plus 4k plus 1, atau kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, misalkan kalian nanti coba kalian masukkan mulai dari 0 sampai sesuai dengan banyaknya n ini, dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Contoh 4. Berikan suatu direct proof untuk teorema berikut. Jika M dan N adalah sebuah perfect square atau kuadrat yang sempurna. Jadi kuadrat sempurna itu definisinya adalah suatu bilangan bulat n disebut sebagai perfect square apabila terdapat bilangan bulat k sehingga n sama dengan k kuadrat. Nah, untuk buktinya kita tuliskan dulu dalam pernyataan kalimat logika predikat. Setiap m, setiap n, Pm dan Pn, maka Pm kali n. Dengan Pn adalah sebuah perfect square. Jadi yang mau dibuktikan adalah setiap M, setiap N, Pm dan Pn, maka Pm kali n adalah valid. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan M itu, H itu adalah ini ya, 2 misalkan, 2 kuadrat, hasilnya M sama dengan 4. Kemudian untuk yang K itu 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Nah, M kali N, M tadi adalah 4, N-nya itu adalah 9, H kuadrat adalah 2 kuadrat, K kuadrat adalah 3 kuadrat. Nah, ini ternyata ekivalen, yaitu 9 kali 4, 36, sama dengan 2 kuadrat 4 dikalikan dengan 9 sama dengan 36. Nah, sehingga kita bisa peroleh nilai, atau misalkan dengan sifat perkalian, maka kita bisa mensederhanakan Mn adalah Hk kuadrat. Hanya tadi adalah 2, K-nya itu adalah 3 dikuadratkan. Nah, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 36. Sehingga terbukti bahwa secara direct proof kalimat setiap ini ya, kalimat Pn itu untuk setiap Mn, P itu Pm dan Pn, maka P adalah M dikalikan dengan N. Pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan metode indirect proof atau pembuktian secara tidak langsung, atau proof by contraposition atau pembuktian dengan menggunakan kontraposisinya. Implikasi jika P maka Q memiliki kontraposisi negasi Q maka negasi P. Jadi untuk membuktikan kalimat pertama, P maka Q, kita akan gunakan pembuktian di kalimat kedua, yaitu negasi Q maka negasi P. Contohnya, berikan suatu indirect proof atau proof by contraposition untuk teorema berikut. Jika 3n plus 2 adalah bilangan ganjil, maka n juga merupakan bilangan ganjil. Cara membuktikannya adalah kita nyatakan dulu dalam kalimat logika proposisi, P itu adalah 3n plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, Q adalah n sebuah bilangan ganjil.
Yang ingin dibuktikan adalah implikasi P maka Q, tapi kita diminta untuk menggunakan indirect proof. Maka kita gunakan negasi Q maka negasi P. Nah, kita misalkan N adalah bilangan ganjil, maka N sama dengan 2 kali K. Misalkan kita assign K-nya itu adalah 0, berarti dia bernilai 0. 2 kali 1, 2. Nah, 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan bahwa N sama dengan 2K ini benar memberikan hasil bilangan genap. Nah, bilangan genap ini merupakan negasi daripada P. Negasi P. Nah, kemudian untuk 3N plus 2, ya, 3N plus 2, maka kita masukkan N-nya adalah 2K. Tadi 2K sudah dibuktikan bahwa hasilnya adalah genap 0, 2, 4, 6. Sehingga 3N plus 2 berarti 3 dikalikan 2K ditambah 2. Hasilnya adalah 6K plus 2 atau disederhanakan menjadi 2 dikali 3K plus 1. Nah, sekarang kita akan coba dengan mengassign nilai sesuai dengan yang sebelumnya. 3 dikali 0, 0 plus 1 berarti hasilnya adalah 2. Kemudian 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4 kali 2, 8. Kemudian 2, 2 kali 3, 6 plus 1, 7, 7 kali 2, 14. Kemudian 3 kali 3, 9, plus 1, 10 kali 2, 20. Nah, sehingga untuk 3N plus 2 juga memberikan hasil bilangan genap yang merupakan negasi daripada negasi P. Maaf ya, ini negasi Q. Nah, sehingga telah terbuktikan bahwa negasi Q itu akan berimplikasi terhadap negasi P. Dan keduanya, negasi Q bernilai true, negasi P bernilai true. Berarti 3N plus 2 adalah sebuah bilangan genap, atau 3N plus 2 juga bukan sebuah bilangan ganjil. Nah, sehingga terbukti secara proof by contraposition atau indirect proof. Contoh 7, buktikan jika N adalah sebuah bilangan bulat dan N kuadrat adalah bilangan ganjil. Maka N adalah bilangan ganjil pula. Nah, untuk menyatakan kalimat ini, kita akan menyederhanakan menjadi KLP. P adalah N kuadrat sebuah bilangan ganjil. Q, N adalah sebuah bilangan ganjil. Yang ingin dibuktikan adalah P maka Q, karena kita akan, jika kita menggunakan direct proof, kita akan sulit untuk membuktikan. Nah, maka kita akan menggunakan indirect proof atau kita ambil yang posisi belakangnya. Nah, indirect proof dengan menggunakan kontraposisi negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q adalah ini ya. Berarti N bukan bilangan ganjil. N adalah bilangan genap. Kemudian negasi P itu berarti N bukan bilangan ganjil, berarti N bilangan genap. Nah, bila Q adalah true, nah untuk yang pertama kita mungkin akan ngecek ya dari pernyataan awal dulu. N bilangan ganjil, 1, 3, 5.
Kemudian N kuadrat juga 1925. Nah, ini berarti jika true maka true. Nah, dia hasilnya adalah true. Kemudian untuk yang negasinya, jika N bilangan genap, berarti kita masukkan N-nya adalah 2, 4, dan 6. Kemudian N-nya adalah 2 kuadrat, 4 kuadrat, 16, dan 6 kuadrat adalah 36. Nah, berarti dia sama-sama true. Nah, ini negasi Q adalah true, dan negasi P adalah true. Nah, bila negasi Q true dan N adalah bilangan genap, sehingga negasi P adalah true. Terbukti secara indirect atau secara kontraposisi adalah pernyataan ini adalah benar. Sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.